Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Entrepreneur College yang terus kita memberikan inspirasi dan semangat. Dan tidak lupa selalu kami mendoakan Anda semua sehat selalu, banyak rezeki, dan mudah-mudahan hidup dengan barokah. Sahabatku, saudaraku, saya ingin membicarakan satu cerita pengalaman pribadi. Ya, ini pengalaman yang saya alami sendiri, tapi mudah-mudahan menjadi ibroh, menjadi pelajaran buat semua orang. Saya ini sering diundang untuk jadi pembicara pada event-event pelatihan atau seminar, misalnya seperti itu, terutama tentang UMKM, tentang bisnis, ya, UMKM, bisnis kecil, mikro, dan menengah. Jadi untuk pelatihan-pelatihan seperti itu di semua dinas, semua departemen, bahkan kadang juga event-event seperti orang yang menjelang pensiun, seperti itu. Nah, yang ingin saya bahas adalah bagaimana cara korupsinya orang-orang, karena di hampir semua dinas departemen kita ini isinya eselon 1, 2, 3, 4 mereka yang menjadi pejabat pembuat komitmen. Itu banyak yang justru dengan tugasnya itu dia membuat komitmen baru dengan orang-orang yang menjadi mitranya, ya. Itu yang kemudian saya sering katakan ini adalah satu peristiwa korupsi yang sistemik, ya. Contohnya misalnya ketika saya jadi pembicara, itu honor itu misalnya aja saya sebut 3 juta gitu, ya. Itu saya tanda tangan 3 juta itu, kwitansi, terus administrasinya, itu semua 3 juta, tertulis 3 juta. Tapi begitu amplop saya terima, kadang di lain kan kadang tidak saya buka di depan mereka gitu, ya. Jadi para pejabat itu sudah memberikan saya dalam bentuk amplop. Nah, ketika saya buka itu bukan 3 juta tapi 2 juta atau 1,5 juta. Itu misalnya contoh seperti itu. Jadi kita tanda tangan sekali isi materi 3 juta, tapi sesungguhnya yang diterima di dalam amplop kita yang kita bawa pulang itu adalah 2 juta. Ini adalah satu korupsi yang dilakukan oleh panitia, event organizer, konsultan dari event-event seperti itu. Dan event seperti itu di kementerian, di dinas itu semuanya ada dalam bentuk macam-macam. Ada apa itu pelatihan kepemimpinan, pelatihan bentuk-bentuk hibah misalnya, itu banyak sekali. Jadi kita tidak bisa menghindar dari peristiwa-peristiwa seperti itu, korupsi oleh para penyelenggara negara yang notabene ada di lapangan. Para pembuat komitmen, para pejabat, para PNS yang sesungguhnya mereka sudah digaji oleh negara atas pekerjaannya, karena dia kan menyelenggarakan program-program seperti itu kan sudah pasti mereka gajian, tiap bulan terima gaji. Tapi tidak cukup mereka hanya dapat dari gaji yang setiap bulan itu, karena itu gaji tiap bulan biasanya masuk istri, masuk keluarga. Yang mereka juga harus cari adalah bagaimana mereka juga punya pendapatan harian atau mingguan. Dari event-event seperti itulah dia membuat nyatut komisi orang. Bukan hanya pembicara yang digitukan, ya. Coba kalau satu pelatihan itu ada 8 pembicara, berapa uang yang dari honor pembicara saja itu. Nah, belum kalau dari sisi pelatihan itu misalnya 3 hari, yang dilaksanakan betul itu hanya sehari.
Tapi absennya mah peserta semua pembicara itu absennya adalah absen 3 hari. Jadi bukan absen 1 hari, tapi absen 3 hari. Itu pelatihan 3 hari dilaksanakan hanya 1 hari. Ya, you bisa bayangkan yang seperti itu ada korupsi apa lagi selain korupsi honor pembicara? Ada korupsi uang makan. Uang makan dari peserta yang harusnya 3 hari kan jadi hanya sehari. Uang makan pengeluaran makannya. Juga dari sisi yang lain, misalnya dari sisi gedung, tempat. Kalau tempat itu hotel atau tempat itu yang sifatnya nyewa, gedung-gedung pertemuan nyewa, kan dia tidak menyewa 3 hari, tapi nyewa sehari. Tapi laporannya semua 3 hari tetap. Dari sisi laporan, dari sisi administrasi itu 3 hari, gitu loh. Jadi nanti bukti-bukti SPJ yang dibuat pun juga SPJ 3 hari. Ya, itu yang terjadi, yang mengapa orang kadang tidak bisa menghindar dari seperti itu ya, karena kelakuan para pejabat, para pemegang anggaran, pemangku amanat, mereka tidak amanah menjalankan ini. Jadi, dan itu peristiwanya banyak sekali, ada banyak event, ada banyak kejadian. Ini suatu contoh aja yang saya ceritakan kali ini tentang event pelatihan. Nanti saya akan cerita di setiap yang di episode yang lain, kasus-kasus yang pernah saya alami atau saya pernah bersinggungan. Jadi saya tidak mau sebetulnya untuk masuk ke situ lah. Tapi kadang-kadang orang terjebak. Karena Pak, kita hanya posisi yang diundang misalnya, pengisi materi, bukan penyelenggara dari event. Nah, siapa yang melakukan korupsi? Ya, para penyelenggara event dan para pejabat komitmen. Kalau penyelenggara event, EO-nya itu adalah pihak luar, maka EO itulah yang memenangkan tender, memenangkan proyek pelatihan. Yang kemudian terjadi adalah konspirasi antara pejabat pembuat komitmen yang di departemen atau di dinas atau di mana saja yang ada proyek-proyek yang begitu dengan pemenang tender. Dan itu sudah diatur, sudah sedemikian rupa rapi. Pokok dari sisi administrasi itu semua rapi. Peserta misalnya yang datang, peserta 30 orang satu kelas. Padahal yang datang itu bisa jadi kan tidak 30, yang datang hanya 25 misalnya. Yang 5 itu tetap tanda tangan, ada tanda tangannya walaupun nggak pernah hadir gitu loh. Jadi itu yang terjadi. Orang tidak hadir tetap dihitung hadir 35 orang. Padahal yang 5 ya, atau yang 10 orang yang tidak hadir itu ada absennya, tiba-tiba muncul seperti itulah. Nanti jadi itu jatahnya siapa? Orang yang nggak ada, yang jelas pasti orang yang nggak datang kan nggak terima uang transport lah, uang apalagi gitu. Tapi uang itu kan jadi masuk ke pejabat yang membuat komitmen itu, yang mengurusin itu, atau EO yang ngurusin itu. Itulah yang sering saya alami, dan itulah akhirnya menyebabkan orang kadang ya tidak bergairah ya, tidak bergairah untuk benar-benar melakukan tugasnya dengan baik. Karena tadi di lapangan kita ketemu mafia-mafia yang itu bukan 1-2 orang, hampir semua departemen, hampir semua dinas yang menyelenggarakan proyek-proyek penunjukan langsung, proyek-proyek pelatihan yang benar-benar murni itu, waduh, itu sangat langka. Itu yang saya alami ya. Jadi ini cerita pribadi yang saya alami, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi supaya bagaimana kita mencari jalan lah untuk keluar dari sistem seperti itu. Jadi sistem yang korup itu kadang-kadang udah diatur sedemikian rupa sebetulnya, secara ada misalnya elektronik, lelang elektronik,
atau tender elektronik. Tapi ya tetap aja ada cara-cara di mana para koruptor, para orang-orang yang bermoral rusak seperti ini mencari jalannya untuk bisa tetap dapat uang lebih. Padahal mereka dapat gaji itu mereka nggak kerasa, nggak merasa, karena itu pendapatan bulanan kalau gajian lah. Yang dia cari itu pendapatan mingguan, pendapatan bulanan. Nah, kesempatan itu ada di event-event seperti itu. Nah, itu yang saya alami. Jadi ada banyak sekali, dan bukan hanya saya rupanya, tapi para pembicara lain juga sama. Ya, honor kadang 1 juta itu yang diterima paling 600, padahal tanda tangannya 1 juta. Sekali mengisi materi, ya, tanda tangan 1 juta. Tapi yang diterima dalam amplop itu hanya 750 atau berapa. Lain pertanyaannya adalah berapa pembicara yang seperti itu diperlakukan seperti itu. Ya, belum tadi peserta ya yang absennya tidak datang. Karena peserta satu kelas 30 orang, ternyata yang datang 25 orang. Yang 5 tetap ada absennya. Jadi uang transfer atau apa keluar dari SPJ. Tapi manusianya tidak pernah datang ke tempat itu. Uang itu ada di siapa? Itu masuk ke oknum-oknum yang menjadi pengelola itu, anggaran itu gitulah. Itu belum nanti urusan makan. Kalau dia tender ke catering tertentu, dia minta 1 piring, satu porsi komisi sekian rupiah kali sekian orang. Nah, itu kali sekian hari misalnya. Itu masih belum uang gedung. Jadi uang gedung yang tadinya misalnya sewa 3 hari, ya hanya disewa 1 hari kan jadinya. Gitu. Hal-hal seperti itu terjadi, dan di hotel-hotel tempat kita menyelenggarakan acara pun juga seperti itu. Banyak hotel yang paham betul sudah untuk menyelenggarakan seperti itu. Jadi anggaran misalnya 1 hari itu hotel nginep dan sebagainya, atau orang misalnya 450.000 gitu ya. Itu nanti hotel terimanya ya tidak segitu ya. Mereka terima misalnya 300. Tapi bagi hotel ya daripada kosong hotelnya ya terima aja. Nah, yang dilakukan hotel adalah nanti tadi itu SPJ-nya tetap 450 sewa hotel 1 kamar, tapi yang dia terima tidak segitu sesungguhnya, tapi mereka tetap tanda tangan kali berapa hari, ya kan, kali berapa peserta. Itu akan menjadi akumulasi yang banyak, yang itu terjadi secara sistemik di hampir semua yang saya pernah melihat. Dan kita tidak bisa menghindar karena udah sangat sistemik seperti itu. Itulah yang kita harus pikirkan bersama, bagaimana caranya ini tidak terjadi. Dan pelatihan-pelatihan ya, ini yang saya ceritakan ya, pelatihan ini ya, harus berjalan sesuai tupoksi, sesuai dengan pagu anggarannya, sesuai dengan waktunya dan sebagainya. Itu yang saya ceritakan. Nanti saya akan ceritakan lagi banyak kasus di banyak departemen, tapi saya tidak akan menyebut departemen apa atau di dinas apa, tidak perlulah saya sebut seperti itu. Tapi setidaknya ini menjadi pengalaman ya, karena saya mengalami itu semua. Setelah ketemu mafia-mafia yang seperti itu ya, kadang-kadang seperti itu saya hanya bisa merenung, kadang hanya protes, tapi protes kepada siapa bingung juga gitu loh, karena kadang-kadang itu yang terjadi. Itulah saudaraku, jadi mari kita cari solusinya bersama-sama, gimana agar korupsi yang sangat sistemik di hampir semua dinas, di hampir semua lembaga, di semua departemen, semua kementerian dan yang memakai dana anggaran APBN atau BPD ini setidaknya bisa kita kurangilah ya, paling tidak orang-orangnya harus kita sadarkan semua seperti itu tidak boleh. Nanti saya akan ceritakan tersendiri gimana peristiwa sampai orangnya ke saya itu
datang ke rumah minta maaf dan sebagainya. Nanti ada lagi cerita lainnya. Ya, ada satu dinas lah yang sampai karena saya protes, saya bikin rilis media itu, orangnya akhirnya di kepala bagian datang ke rumah minta maaf dan sebagainya. Nanti saya ceritakan tersendiri itu peristiwanya bagaimana. Ya, tapi setidaknya saya ingin katakan pada Anda semua bahwa korupsi yang masif di hampir banyak tempat di negeri ini itu bukan dilakukan oleh 1-2 orang, tapi ini berjamaah dan melibatkan banyak orang, sistemik. Kita kadang tidak bisa menghindar dari posisi yang seperti itu, dan apa yang terjadi ya kita hanya bisa melakoni saja, terima yang sudah ada, walaupun kadang mau protes tapi kadang nggak bisa lagi, apalagi kalau ada ancaman nanti kalau protes tidak pernah dipakai atau di blacklist. Karena saya pernah mengalami itu semua. Jadi itulah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bersama. Saya ingin tetap suarakan supaya bagaimana korupsi berjamaah ini di mana-mana ini tidak terjadi. Ini satu peristiwa kecil yang saya alami. Uangnya juga nggak terlalu banyak, tapi uang-uang itu jelas APBN, APBD, ya, karena proyek-proyek hibah atau proyek-proyek penunjukan langsung kan proyek kecil-kecil ya, jadi 200 juta ke bawah lah gitu ya. Tapi yang terjadi seperti itu ya. Nanti saya ceritakan satu persatu peristiwa di departemen atau di dinas yang saya pernah mengalami. Tapi sekali lagi ini hanya cerita pribadi yang saya ceritakan untuk menjadi pelajaran bersama ya. Itu, terima kasih. Saya kira mudah-mudahan bisa membantu menyadarkan banyak orang bahwa korupsi yang sedemikian rupa sudah sistemik di hampir semua meja para pejabat. Walaupun tentu saja pejabat-pejabat yang baik juga masih ada gitu ya. Tapi kadang-kadang tadi tidak bisa menghindar dari situasi yang sudah sedemikian rupa ya. Akhirnya dia tinggal pada diam, membiarkan terjadinya pembiaran seperti itu, atau pura-pura tidak tahu. Walaupun sesungguhnya juga tahu mereka, tapi ya banyak yang pura-pura tidak tahu atas kelakuan dari anak buahnya yang memperlakukan pembicara atau peserta pelatihan atau yang sejenisnya, yaitu dengan cara tadi mencatut atau menggunting honor, menggunting uang kehadiran, menggunting pagu anggaran hotel, menggunting pagu anggaran catering dan sebagainya. Ya pokoknya kesempatannya di situ mereka, ya kan. Nanti kalau yang pejabatnya lebih tinggi lagi, proyeknya miliaran lagi, ya tentu pejabatnya sudah lain lagi, cara mainnya juga nanti berbeda-beda permainannya. Nanti mudah-mudahan saya bisa mengupas satu persatu, walaupun ya setidaknya ini bisa menjadi upaya kita bersama untuk menghindari atau memberantas korupsi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.